Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Alhamdulillah, seperti biasa kita kembali ke video yang seperti biasa ya. Kalian bisa melihat materinya di layar kaca. Ini bukan berarti kita lanjut ke materi selanjutnya, bukan berarti materi yang kemarin itu sudah tuntas. Belum ya. Sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan, yang ingin diperdalam dari pembahasan iman kepada hari akhir itu adalah poin penting yang akan kita lewati. Jadi nanti pembahasan dari iman kepada hari akhir yang paling penting kita bahas nanti sesudah PTS. Mudah-mudahan sesudah PTS nanti kita bisa tatap muka, jadi lebih efektif pembelajarannya. Nah, kita lanjutkan dulu ke materi. Sebelumnya kemarin ada yang bertanya pada Bapak, Pak, saya suka nonton film drakor, terus suka K-pop katanya ya, suka K-pop, dan ada yang mengatakan kalau kita suka film-film Korea Barat, terus suka juga nyanyi-nyanyi kayak K-pop dan lain-lain sebagainya, apakah benar katanya kita akan menjadi pengikutnya Dajjal? Sebenarnya nanti itu akan dibahas nanti pada saat pembahasan tentang Dajjal yang akan kita lewat. Cuma karena materinya kita lewat, kita next ke bab selanjutnya. Bapak mungkin akan jawab dulu. Ingat, fitnah Dajjal itu bisa diartikan dalam dua arti. Yang pertama, secara bahasa, artinya itu fitnah Dajjal itu adalah fitnah akhir zaman, fitnah yang berada pada akhir zaman. Nah, kita sekarang ini sudah berada di akhir zaman. Kalau misalkan menurut dari pengertian tersebut, iya, kita pengikutnya Dajjal. Karena itu merupakan salah satu fitnah akhir zaman. Kenapa disebut fitnah akhir zaman? K-pop, film-film drakor dan lain-lain sebagainya. Kenapa disebut fitnah akhir zaman? Yang pertama, yang namanya fitnah itu dapat melalaikan. Ya. Yang namanya fitnah itu dapat melalaikan. Ketika kita nonton yang seperti itu, ikut-ikutan nyanyi dan lain-lain sebagainya, otomatis ada hal yang lebih baik daripada kita nonton film-film yang seperti itu. Contoh, daripada lajo drakor atau nyanyi-nyanyi cecelowangan tepuguh, mending baca Quran. Itu kan lebih baik. Makanya itu yang paling penting dari fitnah akhir zaman ini adalah dapat menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah, dapat menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah. Contohnya tadi melalaikan kewajiban kita untuk membaca Quran, terus menunda-nunda waktu sholat, dan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Itu ditangguhkan, diengke-engke. Kayak film drakor kedewe, anu mah bahkan mungkin tugas-tugas sekolah juga ditangguhkan. Diengke-engke, kedewe lebar film. Nah, jadi yang paling penting, fitnah akhir zaman itu dapat melalaikan kita dari pekerjaan-pekerjaan yang lebih bermanfaat, ya. Jadi, apakah itu termasuk pengikutnya Dajjal? Kalau secara definisi yang pertama tadi, fitnah akhir zaman, ya, karena kita sudah mengikuti alur fitnah tersebut. Tetapi kalau misalkan untuk definisi yang kedua, dalam arti fitnah Dajjal ini adalah berbentuk manusia, terus kita jadi pengikutnya, benar-benar pengikutnya, seperti seorang prajurit kepada rajanya, itu belum tentu, ya, belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena Dajjalnya sendiri belum muncul. Ya, Dajjalnya sendiri belum muncul. Memang sekarang sudah ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa para pengikutnya memang sudah ada. Salah satunya adalah 10.000 kaum Yahudi Asbahan. Ya, 10.000 kaum Yahudi Asbahan sekarang sudah siap, sudah menunggu kedatangannya Dajjal. Nah, itu pembahasannya nanti akan disampaikan di sesudah PTS, sudah penilaian tengah semester ya. Jadi kalau itu Bapak katakan belum tentu. Selama kita bisa memperbaiki dari sekarang, kita masih bisa mencegahnya. Tapi kalau tidak ada perubahan, ya mungkin karena dikatakan
yang paling banyak menjadi pengikutnya Dajjal itu adalah kaum wanita. Tanpa dicantumkan dia suka nonton drakor atau tidak, tanpa dicantumkan dia suka K-pop atau tidak, yang paling banyak menjadi pengikutnya Dajjal itu adalah kaum wanita. Jadi Bapak sarankan lebih baik dicegah dari sekarang ya. Oke, kita lanjut sekarang ke materi yang akan kita bahas sekarang, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Di sini ada peta konsep di mana dalil tentang berpikir kritis adalah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kita mulai dengan membaca, menganalisis, terus apa manfaat dari berpikir kritis. Dilanjutkan dengan menghafal Quran surat Ali Imran, lalu sikap dan perilaku orang yang berpikir kritis itu seperti apa. Mungkin tidak akan sampai satu pertemuan, ya tidak akan beres satu pertemuan, bisa 2 sampai 3. Oke, kita lanjut. Di sini ada membuka relung kalbu, kita lewat saja supaya mempersingkat waktu. Ini mengkritisi sekitar kita. Oke, yang pertama, nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak, yang justru cicak dan katak ini tidak dapat terbang. Apa makna dari penciptaan tersebut menurut pendapatmu? Kalau misalkan kita balik lagi ke submateri, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis, mungkin ada sedikit pertanyaan. Kenapa sih kita harus berpikir kritis? Jangan dulu berpikir kritis, kenapa kita harus berpikir? Berpikir aja dulu. Karena manusia diberi kelebihan oleh Allah berupa akal. Ya, itu jawabannya. Jadi kenapa kita harus berpikir? Kenapa kita harus berpikir? Karena manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Dibedakan dengan hewan, dibedakan dengan iblis, bahkan dibedakan dengan malaikat. Iblis itu hanya mempunyai nafsu. Jadi iblis itu tidak punya akal. Ya, begitupun pula malaikat. Ya. Begitupun pula malaikat. Malaikat tidak diberikan akal, hanya diberi kepatuhan. Sehingga malaikat itu suci. Hanya diberi kepatuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau manusia ada di antara tengah-tengahnya. Di antara malaikat dan iblis itu ada manusia, karena manusia ini diberi kelebihan oleh Allah berupa akal. Mereka bisa menentukan mau berlaku benar, mau berlaku salah, mau seperti malaikat atau seperti iblis. Itu yang menentukan kita sendiri. Makanya kita harus berpikir, ya. Jadi pertanyaannya tadi, kenapa kita harus berpikir? Karena kita dibedakan, kita dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Kita diberi kelebihan akal. Ya, berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Bahkan hewan juga punya mungkin katakanlah sebuah pemikiran. Ketika dia lapar, dia mencari mangsa untuk makan. Apakah itu bukan sebuah pemikiran? Itu namanya dikatakan insting, bukan akal. Kita pun sama, kita diberi insting. Ya, ada insting, ada akal. Jadi pahami dulu, mana kalau hewan itu bukan akal tapi insting. Kalau kita diberi kedua-duanya, akalnya punya, instingnya punya. Makanya kemarin Bapak katakan di periode hari akhir, ketika nanti manusia dibangkitkan, kita akan diwujudkan sesuai dengan tingkah laku kita. Nah, tingkah laku kita ini kita dianjurkan berpikir seperti layaknya seorang manusia. Jangan berpikir hanya mementingkan isi perut saja seperti hewan. Hewan itu hanya menggunakan insting, yang ada di pikirannya cuma isi perutnya saja. Nah, itu. Jadi kita harus mau berpikir, terutama berpikir kritis, mengkritisi kita dapat melihat beberapa makna, beberapa manfaat yang ada di hadapan kita, supaya kita bisa lebih bersyukur bahwa tidak ada penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Jadi kita juga harus bersikap sebagai layaknya seorang manusia. Nah, di sini yang pertama, mengkritisi sekitar kita. Nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang justru menjadi makanan cicak dan katak.
yang dimana cicak dan katak ini tidak dapat terbang. Apa makna dari penciptaan tersebut? Ya, kritisi sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping makhluk-makhluk berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang tidak terlihat mata. Berangkat dari keyakinan bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya. Terus di berbagai sumber untuk menemukan manfaat makhluk-makhluk mikro atau makhluk-makhluk super kecil tersebut bagi kehidupan manusia. Contoh sekarang, kenapa kita sekarang belajar daring? Ari si corona katinggaliku panon. Ya kan? Itu tidak terlihat oleh mata. Virusnya itu tidak terlihat oleh mata. Bahkan kita disuruh untuk memakai masker seperti ini kemana-mana. Ini tidak, sebenarnya kalau super kecil sampai tidak terlihat mata, masker yang seperti ini tidak ada manfaatnya. Tidak ini masih carangnya, masih bolong tuh, masih kena katingali. Jadi kalau iya masker dapat meminimalisir penularan virus corona, ini tidak ada apa-apanya. Kecuali mungkin kalau untuk masker bedah mungkin saja, masker medis mungkin saja. Tapi kalau ini masker kain yang lain pun sama. Ya, ada ada celah di antara kain tersebut. Tapi terlepas dari itu, apa manfaat dari corona ini? Karena tadi kita berangkat dari keyakinan bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya. Apa manfaat dari corona ini? Yang pertama, perempuan dan laki-laki jadi mempunyai physical distancing, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, ya kan? Mempunyai batas antara laki-laki dan perempuan. Itu hikmahnya. Jadi tidak sembarang orang sekarang bersentuhan yang bukan muhrim. Kita ambil manfaatnya. Ya, walaupun si corona ini dapat mengakibatkan kita belajar daring. Nah, itu hanya salah satu manfaatnya saja dari corona ini ya. Kalau misalkan dipikirkan lagi, banyak sebenarnya manfaatnya. Tapi kita bahas itu satu karena kita belum masuk ke materi, hanya mengkritisi sekitar kita. Yang ketiga adalah petir. Ada yang berpendapat sebagai alat untuk melempar setan. Jadi lamun aya guludug teh kita setan keur dialungkeun. Sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan, hal itu terjadi karena adanya gesekan arus listrik. Dengan keyakinan bahwa kebenaran ilmiah akan selalu sejalan dengan kebenaran Al-Quran, bagaimana memadukan kedua konsep tersebut? Nah, ini sepertinya tidak perlu ya, karena ini harus dilakukan dengan kelompok. Oke, kita masuk ke materi tadarus Al-Quran selama 5-10 menit. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 121. Silahkan kalian baca, pause dulu, terus baca dulu. Kita sekarang masuk ke bagian B, menganalisis dan mengevaluasi makna dari Quran surat Al-Imran 190, 191 dan serta hadis tentang berpikir kritis. Berpikir kritis didefinisikan beragam oleh para pakar. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Berangkat dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau informasi ilahi adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Nah, contoh di sini Quran surat Al-Imran ayat 90, ayat 190 dan 191. Jika berangkat dari definisi tersebut, ketika kalian lihat di sini, kalau misalkan kalian baca, kalian bisa langsung baca.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ketika kalian bisa baca sampai di sana, otomatis kalian akan langsung mencari ya artinya naon. Kan pelajari tong kanu arti lah. Orang yang berpikir kritis itu lebih kepada apakah yang saya baca ini benar atau tidak. Itu orang yang berpikir kritis. Ya. Itu orang yang berpikir kritis. Terus bagaimana hukum tajwidnya, bagaimana makhrajiyahnya, apakah betul atau tidak. Terus ketika sudah beres tentang tajwid, makhrajiyah, pembacaan panjang pendek dan lain-lain sebagainya, baru masuk kepada arti. Itu orang yang berpikir kritis. Ya, itu orang yang berpikir kritis. Jadi tidak hanya sebatas membaca, tapi tentu tidak membutuhkan waktu yang singkat. Untuk sampai kepada arti bukan waktu yang singkat, bahkan mungkin sampai puluhan tahun, ya, sampai puluhan tahun, bahkan sampai sekarang Bapak sendiri tidak bisa menafsirkan atau mengartikan Al-Quran. Ya, di sini kalau kita baca artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi orang-orang yang berakal, ya, bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Seperti halnya tadi Allah nyiptakeun corona teh pasti aya manfaatna gitu. Pasti aya manfaatna, makanya kita harus lebih banyak berlindung. Kudu loba menyendiri corona macana. Kudu loba menyendiri, kudu loba sorangan, physical distancing, social distancing, tong loba teuing aber-aberan, tong loba teuing ka ditu ka dieu. Sebenarnya tujuan dari belajar di rumah ini adalah supaya anak-anak, supaya kalian teu ka mana-mana, supaya cicing di imah. Tapi faktanya dengan keadaan sekarang, apakah siswa-siswi diam di rumah atau tidak? Malahan mah aya nu liburan, disebut lagi liburan corona. Naon atuh da tengaruh di urang mah sabenerna mah belajar daripada ulin ka ditu ka dieu, pergi ke tempat hiburan yang datang bukan orang-orang itu saja, bukan orang yang tetap, bisa dari mana saja, lebih baik datang ke sekolah. Kalau menurut Bapak ya, tapi resikonya tidak sebanding. Resikonya terlalu besar. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada penerapan hukum tajwid. Bapak yakin kalau hukum tajwid untuk anak-anak kelas 3, Bapak yakin kalian sudah 80% bisa lah. Kalau untuk hukum tajwid aja tidak perlu dibahas, kita lewat saja. Lanjut ke asbabun nuzul. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu. Dijawab dengan tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Terus kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan bagaimana halnya dengan Isa. Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dari penyakit sofak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukti sofa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan dan matahari, serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang dan sebagainya. Itu asbabu dari ayat ini. Ayat atau Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, oke, kita lanjutkan. Rada panjang. Bagian C, menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang yang berakal. Ya, sebenarnya orang yang berakal. Kenapa disebut orang yang berakal? Kan semua manusia itu mempunyai akal. Semua manusia mempunyai akal, kecuali mungkin
Satu, orang yang sudah mati. Yang kedua, orang gila. Ya, sudah dicabut kesadarannya. Jadi semua orang itu mempunyai akal. Tapi kenapa di sini ada ciri orang yang berakal atau disebut dengan ulil albab di sini? Karena alasannya karena tidak semua orang menggunakan akalnya secara benar. Alasannya di sini orang yang menggunakan akalnya secara benar disebut dengan orang yang berakal. Kalau tidak digunakan berarti tidak dikatakan orang yang berakal. Contoh, logikanya seperti ini. Ayu dan Sinta. Ayu mempunyai sepeda motor, sedangkan Sinta tidak. Tapi ketika berangkat ke sekolah, kedua-duanya jalan kaki. Ketika kita melihat Ayu dan Sinta ini jalan kaki, terlihat tidak Ayu ini mempunyai sepeda motor? Tidak, ya kan? Walaupun dia di rumahnya ada sepeda motor. Tapi karena dia berangkatnya sama dengan Sinta yang tidak punya sepeda motor, maka disimpulkan bahwa Ayu ini tidak punya sepeda motor. Logikanya sama seperti itu. Jika kita sebagai manusia tidak menggunakan akal kita, maka apa bedanya kita dengan yang tidak punya akal? Ya, dengan yang tidak punya akal. Contoh seperti tadi, orang mati dan orang gila itu sudah tidak punya akal. Contoh lain, hewan. Makanya nanti di periode hari akhir kita dibangkitkan tidak seperti manusia lagi, melainkan sesuai dengan perilaku kita masing-masing, mana yang menggunakan akal, mana yang tidak. Nah, di sini menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang yang berakal. Definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Mustaji yang memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif, dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayakan atau dilakukan. Contohnya, kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada saat ini. Contoh, ini berpikir kritis. Kalian sudah menonton video ini diberikan tugas. Kalau misalkan kalian orang yang berpikir kritis, tentu kalau misalkan saya tidak mengerjakan tugas, berarti saya dapat masalah di lain hari. Itu berpikir kritis. Ya, itu berpikir kritis. Itu kan meramal sesuatu yang belum terjadi. Kalau kita tidak mengerjakan tugas, kita dapat masalah nanti di depan, di kemudian hari. Kalau tidak percaya, sok buktikan. Jadi kemampuan berpikir kritis ini berdasarkan berpikir secara beralasan dan reflektif. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Alasannya ya karena saya tidak mengerjakan tugas ini karena tugas ini tidak dikerjakan, maka saya nanti akan mendapat masalah di lain hari. Nah, itu contohnya. Beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai dan dilakukan. Ya, kita lanjut. Di sini ada hadis tentang berpikir sebelum bertindak. Bukan. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Nah, berpikir kritis itu sebenarnya menempatkan kita untuk lebih fokus kepada akhirat, bukan kepada dunia. Dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita
harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Berpikir sebelum bertindak, itulah moto yang harus menjadi acuan orang cerdas. Pelajari baik-baik sabda Rasulullah berikut. Kita langsung ke arti. Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Contoh orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Orang yang cerdas itu menurut hadis ini adalah orang yang memikirkan akibat dari apa yang akan dia perbuat. Kalau misalkan saya tidak berbuat ini, maka akibatnya seperti ini. Kalau misalkan saya berbuat ini, maka akibatnya seperti ini. Kemarin Bapak sempat sampaikan ada istilah, kalau kata orang Sunda itu melak bonteng malah jadi cengek, melak cengek malah jadi bonteng. Artinya apa yang kita tanam itu juga yang akan kita panen. Ya, kalau kita menanam kebaikan, yakin pasti di akhirat nanti kita akan memanen kebaikan. Begitupun sebaliknya, kalau kita sekarang menanam keburukan, maka yang akan kita panen di akhirat nanti adalah sebuah siksaan atau sebuah keburukan. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Orang yang lemah yang selalu mengikuti hawa nafsunya berarti jalma sok galalu teh sabarana mah elehan eta teh. Ya, itu orang yang lemah, orang yang gampang untuk berkelahi, itu adalah orang yang lemah menurut hadis ini. Kenapa? Karena melawan hawa nafsu dirinya sendiri pun dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsu dirinya sendiri, apalagi untuk mengalahkan orang lain. Dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong, ku kalakuan kitu hayang asup surga. Kan teu lucunya. Nah, dalam hadis ini Rasul menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seorang kepada adanya kehidupan kedua. Wabil akhiratihum yuqinun, yaitu akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika ini indikasi cerdas, dalam pandangan Rasulullah adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan, yaitu ke akhirat. Maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas pada duniawi menjadi pertanda tindakan yang bodoh atau jahil. Dalam bahasa Arab disebut kebodohan itu atau jahiliyah, ya. Bangsa Arab pra-Islam dikatakan jahiliyah bukan karena tidak dapat baca tulis, tetapi karena kelakuannya menyeratkan kebodohan, yaitu menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan. Orang yang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, dan kezaliman yang lain. Asalkan dapat selamat dari jerat hukum dan pengadilan dunia, itu sudah cukup bagi mereka. Jadi kemaksiatan adalah tindakan orang yang tidak berpikir kritis, atau di sini disebutkan dengan tindakan bodoh, karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa. Ada lobanya contoh nama terus disebutkan lah. Sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang tidak ada tawar-menawar malah diabaikan. Orang-orang tersebut dalam hadis ini dikatakan sebagai orang lemah karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Komo ngalawanan batur. Dengan demikian orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Itu bisa dikatakan seperti itu. Orang yang cerdas juga mengetahui bahwa kematian dapat datang kapan saja tanpa diduga. Oleh karena itu ia akan selalu bersegera melakukan kebaikan atau amal soleh tanpa menunda. Nah, kenapa kemarin Bapak iman kepada hari akhir dibikin bab 1 supaya pembahasannya berlanjut terus. Di sini dikatakan orang yang cerdas juga mengetahui bahwa kematian
dapat datang kapan saja tanpa didukan. Kemarin kita sudah bahas di bab kepada hari akhir, kullu nafsin da ikotul maut. Malaikat Ijroil teh henteu ngawa heula rek nyebut nyawa urang teh. Ya, malaikat Ijroil teh ngawa heula, teu nyieun voice note heula jeung urang teu nyieun pengumuman di grup kelas henteu. Malaikat Ijroil teh langsung spontan tanpa adanya pemberitahuan. Karena tahu akan hal tersebut, orang yang berpikir, orang yang cerdas akan selalu bersegera melakukan kebaikan atau amal soleh tanpa dingkengke, tanpa menunda-nunda, gitu ya. Kita lanjutkan. Oke, karena sudah setengah jam lebih ya, sudah setengah jam, gua cukupkan sekian. Berarti pembahasan minggu depan dari sini, dari hadis riwayat riwayat Tirmidzi. Dia mengatakan bahwa ini hadis hasan. Nah, dari hadis ini kita lanjutkan minggu depan. Kalau misalkan ada yang bertanyakan, silahkan langsung tanyakan Japri, mungkin akan dijawab di video selanjutnya ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.